Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai saja ya perkuliahan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali ya materi perkuliahan kita yang ke-10 ini ya. 10 di mata kuliah bahan rujukan umum dan khusus. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengawasan bibliografi ya. Pengawasan bibliografi ini kita akan melihat bagaimana ya karya-karya yang ditulis oleh para penulis ya, atau para karya anak bangsa ya, istilahnya karya anak bangsa yang beredar di dunia maya, di internet maupun di secara fisik ya, berupa buku-buku. Kemudian ada lembaga tertentu yang mengawasinya. Nah, jadi kalau kita lihat pengertian sederhananya bibliografi. Nah, bibliografi ini kan kemarin masuk di dalam salah satu jenis bahan rujukan ya, yang bahan rujukan lain ya. Karena bahan rujukan kan ada 3, ada yang istilah kata dan istilah ya, istilah, kata dan istilah yang di dalamnya ada kamus, ada ensiklopedi dan ada thesaurus ya. Kemudian ada literatur atau kepustakaan, dan terakhir bahan rujukan lain termasuk di dalamnya ada bibliografi, abstrak, ada indeks ya, dan yang lain-lain. Yang sekarang kita akan bahas bagaimana tentang bibliografi pengawasannya ya, pengawasan bibliografi. Bibliografi itu sendiri kalau kita maknai adalah daftar buku ya, daftar buku karya, hasil karya seseorang ya, baik berupa cetak, tulisan atau rekam ya, yang digunakan untuk sebagai literatur ya, sebagai catatan kaki atau literatur. Kemudian diedarkan ya secara baik secara elektronik maupun secara manualnya ya, cara manualnya. Jadi kalau kita mau gambarkan contoh sederhananya itu bibliografi ini daftar pustaka ya. Jadi kalau kita lihat di katalog itu ada katalog ya, terus kemudian ada tulisan di situ, ada kelas, pengarang, judul, kemudian kolasinya ya, halamannya berapa, luas bukunya, buku itu luas berapa, misalnya 21 cm, kemudian ada gambar-gambar, ada namanya ilustrasi. Nah, kemudian ada ISBN. Nah, di atas ISBN itu ada tulisan bibliografi titik-titik halaman 203 misalnya. Nah, pas kita lihat di 203 itu isinya daftar pustaka. Jadi bibliografi itu adalah daftar pustaka ya secara sederhananya. Dan bisa dimaknai dengan yang lainnya juga ya, yang mungkin lebih meluas ya. Tapi secara sederhana kita maknai sebagai daftar pustaka. Nah, hari ini kita akan melihat itu ya, lihat daftar pustaka itu bagaimana ya, siapa saja yang berhak memberikan pengawasan terhadap daftar-daftar buku itu ya. Dan dalam kesempatan ini di Indonesia kalau kita lihat yang punya hak itu adalah Perpustakaan Nasional ya. Jadi nanti daftar pustaka itu kan ada jurnal, ada buku, majalah, kemudian juga laman website mungkin ya, laman website kalau kita mau ambil rujukan dari internet kan.
Nah, semua itu ada yang mengawasi dengan cara mendapatkan nomor ya. Namanya kalau buku kan International Number Book, International IS Serial Number Book ya. IS Book Number, ISBN ya. Kalau dia jurnal itu ISSN, International Serial Standar Serial Number ya. Karena jurnal kan berseri ya, serial mungkin cetakan keberapa gitu, edisi keberapa. Nah, itulah yang kita lihat penomoran itu juga salah satu pengawasan bahwa ini yang sudah beredar ya, buku-buku dari tahun ke tahun ya, dari zaman ke zaman, dari dulu sampai sekarang nomor ISBN-nya satu buku satu ya. Dan itu nanti kita coba praktekkan, kita telusur ya, buku-buku yang sudah dicetak oleh orang dengan bisa menulis judulnya, bisa menulis pengarangnya, bisa menulis ISBN-nya. Dengan menuliskan ISBN, maka kita akan melihat buku-bukunya itu. Nah itu ya, jadi kemudian kita juga akan melihat statistiknya, bagaimana perkembangan perbukuan istilahnya ya, buku-buku yang sudah ditulis oleh seseorang, misalnya per bulan, per tahun, per paling banyak menciptakan provinsi per provinsi ya, provinsi mana yang terbanyak misalnya kan, terus tema-tema apa saja yang paling sering dibuat. Nah itu kita akan lihat nanti di laman Perpustakaan Nasional dengan mencari ISBN-nya. Nah, itu nanti kita akan telusur ya dengan praktek. Tapi sebelumnya kita akan bicarakan dulu konsepnya ya, konsep-konsep yang telah Bapak kirim di e-learning ya. Nanti mohon siap ya, nanti masing-masing sudah mendownload ya, kita bahas bersama, ada konsep berapa halaman itu, baru nanti kita praktek. Nah, sebelumnya secara sederhana ini kenapa pengawasan ini perlu dilakukan ya oleh lembaga tertentu, karena adanya ledakan informasi ya. Kalau di buku-buku dijelaskan itu karena memang adanya ledakan informasi yang kita sebarkan ya, yang banyak orang sebarkan di internet, kemudian kita sebagai pengguna ingin mendapatkan informasi itu, dan itu banyak sekali ya tentang berbagai macam hal ya yang kita bisa ambil dari internet. Tetapi kita sebagai seorang akademisi tentu harus memilih ya, seperti kemarin sudah Bapak sampaikan, ketika kita ingin mengambil sebuah pendapat itu ya boleh saja kalau misalnya dari Google, kemudian ada pendapat dari blog ya, dari blogspot, dari catatan-catatan orang di internet, tapi itu sebagai sebagai pemantik saja ya, sebagai awal untuk mengembangkan yang lain. Tetap kita cari dari buku. Makanya kemarin Bapak sudah berikan beberapa alamat website yang larinya ke buku gitu. Google tapi larinya ke buku. Google Books ya, BOKORG, LibGenIS ya, kalau jurnalnya misalnya Skyhub.tw itu ya. Kemudian kalau kita skripsi, disertasi, tesis, kita akan cari dari online access thesis and disertasi. Jadi OATD ya .com ya .com, atau misalnya Peki.open. Jadi Prequest Prequest ada kepanjangannya itu ya, online terkait dengan karya-karya penelitian ya. Ya, di situ ada
skripsi, ada tesis, ada disertasi. Nah, itu jadi kita larinya ke sana. Nah, itu juga dalam rangka kita memberikan bahwa seorang akademisi ya harus sumbernya jelas gitu kan. Nanti kalau kita merujuk dari pengertian bibliografi, misalnya ngambil dari buku Sulistyo Basuki judulnya bahan rujukan misalnya kan. Nanti halaman berapa, tahun berapa diterbitkan, semuanya ada ya, siapa penerbitnya, kemudian semuanya jelas ya. Nah, itu yang kita maksudkan bahwa memang pengawasan itu di samping untuk kita memberikan peredarannya dari bahan-bahan pustaka itu terkontrol, juga kita sebagai seorang akademisi bisa mengambil sumber-sumber yang memang dari bahan rujukan yang valid ya, yang kalau kita telusur memang dari buku orang, jadi bukan kita ambil satu konsep terus kita telusur ternyata dari blog ya, blogspot. Nah, ternyata yang membuat blog itu anak SD kan. Nah, masa kita mahasiswa membaca buku pemikiran anak SD misalnya kan. Ya walaupun dalam agama kita jangan melihat siapa yang memberikan, tapi lihat apa isinya juga. Tetap saja ya kita merasa kok gitu masa kita ini tulisan anak SD terus kita jadikan sumber ya, kecuali kalau memang dibuat buku ya. Sekarang banyak anak-anak kecil juga sudah bisa membuat buku kan. Baik, sekarang kita coba kita kembangkan ya yang ada di materi itu. Tadi biografi sudah, bibliografi sudah ya. Bibliografi adalah daftar buku, daftar pustaka yang ditulis oleh oleh seseorang ya, dalam pengembangan khasanah pengetahuan yang dijadikan rujukan. Contohnya adalah daftar pustaka. Nah, kalau ada pengawasan bibliografi artinya mengontrol, mengawasi peredaran buku-buku yang ada di Indonesia khususnya ya, bahkan di internasional dengan lembaga tertentu. Nah, nanti kita lihat dari konsepnya seperti apa. Oke, baik, kita akan coba lihat konsep yang sudah ditulis di e-learning dan sudah Bapak sharekan. Silakan screen share ya. Ini Bapak acak ya siapa yang kena. Nanti kita sama-sama bahas ya. Andin ada? Andin ada? Andin masuk enggak? Andin Presiska. Nah, kalau Andin belum ada, Emilia aja ya. Emilia ya. Iya, Pak. Emilia? Iya, Pak. Emilia ada? Ada, Pak. Oke. Emilia coba screen share. Kemudian apa yang di dalam makalah Bapak itu di dalam materi Bapak itu pengertian pengawasan bibliografi ada ya. Coba dibacakan saja. Tidak bisa di-download, Pak, yang aku. Coba screen share dulu. Screen share. Bisa. Kenapa nggak bisa? Buka atau ininya, memorinya. Gambarnya mana? Oke. Cari e-learningnya. Oke. Masuk. Terus passwordnya sudah berhasil. Mata kuliah bahan rujukan umum khusus ya. Oke. Pertemuan yang ke-10 ya, pengawasan bibliografi ya. Nah, itu bisa nggak?
Nggak bisa, Pak. Kenapa? Coba lihat. Apa? Itu mengunduh. Lihat di unduhan. Ingin mendownload, download. Coba. Tidak ada ininya, fasilitas apa? Belum ada, Pak. Di handphonenya ada explore tidak? Download explore. Jadi explorer ya, kayak internet. Jadi kayak komputer. Jadi kita nanti di-download di mana, di apa file, ada memori, ada apa itu. Sebenarnya bisa. Isi ininya masih banyak ya? Isi apa maksudnya? Memorinya? Apa memorinya penuh? Iya, Pak, sudah penuh, Pak. Sudah penuh. Yang 8 GB itu. Ya kalau sudah penuh udah bisa lagi, kecuali masih ada ruang ya, ada ruang. Itu apa kebijakan penggunaan hak? Oh enggak ya. Atau memang fasilitas tidak, kan ada settingan itu tidak bisa untuk download misalnya gitu kan. Enggak. Enggak, Pak. Coba lihat di Play Store-nya. Bapak lihat Play Store. Ini biar ini ya. Play Store ada nggak? Play Store. Explore tulis itu. Explorer. Explorer. Nah itu coba. Ya Explorer ya. File Explorer. Ya. Coba salah satu di File Explorer. Ya boleh lah Yang ini mungkin kan, dari. Pak. Ya boleh ini enggak apa-apa dah. Yang penting kan Explorer itu bisa untuk coba. Bisa ada ini diinstal. Kalau install ini masih bisa, berarti kan ada ruang itu. Dan kalimatnya apa? Untuk menginstal aplikasi update penuh ya? Penuh, Pak. Oh iya, berarti memang penuh itu. Harusnya kalau kita ada. Tapi untuk membuang file yang ini yang bisa terinstall yang tidak kepakai game-game sudah tahu ya? Iya, Pak, sudah. Dari mana? Sudah dihapus semua, Pak, soalnya. Dari setting, coba lihat settingnya mana. Setting. Klik setting, kemudian aplikasi ada nggak aplikasi? Setting aplikasi. Ini aplikasi ya? Iya, Pak. TikTok, Telegram, Shopee, Cam Scanner, penting semua ya? Iya, Pak, penting semua. Shoot ini untuk video, Instagram penting, WPS penting, Word penting, Detikcom, Grab, ya berarti PowerPoint. Terus ke bawah, ya itu sudah memang dipilih yang kepake semua ya? Iya, Pak. Sudah, berarti isi teleponnya kecil ya? Oke, baik kita ini saja. Atau ini aja. Emilia sebutkan pengertian bibliografi ya, bibliografi saja. Nanti kita pakai handphone yang lain. Apa bibliografi? Mana gambarnya, Emilia? Bibliografi apa? Bibliografi itu apa pengertiannya? Tadi Bapak sudah jelaskan ya, sudah secara sekilas, secara umum. Boleh lihat dari Google dari mana saja ya. Bibliografi apa? Dari mana saja? Bibliografi itu, Pak, dapat diartikan suatu daftar buku-buku atau artikel majalah seperti untuk subjek tertentu, Pak. Ya, subjek tertentu, hasil karya ya, apa seseorang sebagai hasanah pengetahuan. Ya, ada apa yang intinya daftar subjek buku ya, ada artikel, ada jurnal, ada buku, ada penelitian dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih ya ini Emilia ya. Ya, Pak.
Ya, sekarang kita cari yang handphonenya ada bisa ada ruang kosongnya dikit. Yang penting bisa download tadi. Ini Kartika. Iya, Kartika Pak. Sari. Nah, Iya, Pak hadir. ya, coba screen share. Screen share, kemudian buka e-learningnya. Sudah di-download, Pak. Ya, kalau sudah download tinggal kita tampilkan. Oke, sekarang begini. Itu kan kecil ya kalau seperti itu. Coba buat landscape. Nah, ada aturan landscape ya. Klik di Patriotnya itu. Seperti Nah, ini, Pak. ya, kalau gini kan kita bisa bacanya agak luas ya. Oke, coba baca yang paragraf pertama deh. Pengawasan bibliografi merupakan suatu konsep dan upaya melakukan suatu kegiatan pencatatan karya tulis dan karya rekam yang dihasilkan umat manusia untuk mengetahui karya apa saja yang pernah ada atau pernah dihasilkan oleh umat manusia, Pak. Hmm. Oke, karya. Oke, cukup sampai di situ ya. Jadi kalau melihat dari kalimat itu maksudnya apa? Pengawasan Maksud bibliografi adalah suatu apa? konsep dan upaya melakukan kegiatan pencatatan karya tulis, Pak. Ya, pencatatan Ya, karya tulis yang sudah dibuat oleh seseorang ya. manusia. Oke, baik. Itu pengawasan secara umum. Nah, sekarang paragraf kedua itu sudah masuk pengertian. Ini Kartika biar operatornya ada Bapak ya. Yang bacanya Muhammad Siroj. Muhammad Siroj Fauzan. Itu poolnya seperti itu memang ya. Iya, Sudah Pak, bisa, emang seperti ini. ya sudah cukuplah itu udah bisa kelihatan. Nah ya. Fauzan ada? Muhammad Siroj Fauzan. Ya, kalau Iya, Pak. bergerak sedikit berputar ya. Paragraf yang kedua itu sudah pengertian pengawasan bibliografi. Coba ini apa? Bacakan kemudian dipahami ini maksudnya apa gitu. Tadi kan kita sudah bicara pengertian secara umum tuh di paragraf pertama yang intinya pencatatan karya tulis. Nah, sekarang kita yang kedua itu kita akan ambil apa intinya. Coba. Oh. Ini baca dulu paragraf kedua ini, Pak ya. Ya. Pak, saya bacanya langsung dari Dari sini PowerPoint-nya aja. aja, Ini Pak. kelihatan nggak ini? Kelihatan kan? Nggak Punya kelihatan. Kartika Nggak kelihatan nggak? kelihatan, Pak. Kalau pakai HP kurang jelas sih kalau di saya. Oh gitu. Jadi Ya langsung terserah. baca Ya di dari PowerPoint aja. boleh baca di PowerPoint boleh. Baik, Pak. Paragraf 1 aja ya. Paragraf yang kedua aja itu dikit tuh. Kedua atau satu, Pak? Kedua. Di satu kan sudah Kedua. tadi Kartika ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Pengawasan bibliografi atau bibliografi kontrol adalah pengawasan dan pemeliharaan suatu sistem pencatatan atau pemonitoran dari semua bentuk bahan cetak baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Dengan demikian, pengawasan bibliografi merupakan pekerjaan yang terus-menerus dan bukan merupakan pekerjaan sambil lalu. Baik, Pak. Ya. Nah, kalau melihat dari situ Fauzan maknanya apa itu? Ada perkembangan enggak tadi? Kalau tadi kan cuma pencatatan saja. Kalau di sini sudah berkembang tuh apa artinya katanya? Ada pengawasan dan pemeliharaannya, Pak, pada Ya, suatu sistem pencatatannya. pengawasan pemeliharaan terus apa lagi? Tadi itu ada uh, tercetak maupun tidak ya. Oh iya, Pak. Cetak maupun tidak. Terus apa lagi tuh? Ada pengembangan tuh ya. Satunya lagi Ini apa? Cetak apa? Tidak.
Yang dicetak ini sama saja Pak ya dengan diterbitkan ini. Ya, baik yang dicetak, baik bahan cetak yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan gitu kan. Iya Pak. Terus apa yang terakhir? Apa itu? Ada Eh, apa katanya? Paragraf terakhir tuh, tulisan terakhir tuh. ini ya pekerjaan yang terus menerus, bukan yang Ya, merupakan pekerjaan sambil lalu. ya berkesinambungan ya. Iya Pak. Jadi nanti terus menerus ada yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan ya. Kalau sekarang malah dipublish atau tidak dipublish. Bahkan sekarang itu dua. Kalau kita melihat ISBN-nya itu dua. Nanti kita akan lihat secara praktek di ISBN-nya. Oke, kemudian terus maju lagi aja ini apa? Kartika ke bawah lagi aja. Sudah itu. Terus oke, ini ada pendapat dari beberapa itu saja. Apa? Pendapat dari beberapa orang saja ya. Itu ada berapa orang tuh? Ada 3 orang ya. Pengawasan oke 1, 2, 3 orang. Oke, kita akan pahami pendapat itu dari orang-orang itu apa bedanya ya. Coba Tiara yang menurut ini menurut Harod atau paragraf yang itu ya. Ini bibliografi ya, bibliografinya berarti kan. Nah, ini berarti ya kita akan maknai bibliografi menurut Harod ya, Harod itu ya. Oke. Ya karena handphonenya di ini ya, dibelintangkan mungkin jadi bergerak-gerak, nggak apa-apa. Kebaca tapi ya. Tiara ya. Iya Pak, terbaca. Menurut Harod, Bibliografi menurut Haron adalah kumpulan daftar yang memuat informasi buku, media pandang dengar, dan bentuk publikasi lainnya yang disusun secara logis sistematis yang memberi keterangan mengenai pengarang, judul, tanggal dan tempat terbit, penerbit, rincian edisi, serta halaman, seri dan informasi mengenai isinya. Dari definisi ini, bisa disimpulkan bahwa secara singkat, bibliografi adalah daftar dokumen yang... Oke, cukup sampai di situ aja. Karena itu pecahan dari yang lain ya. Hanya sebenarnya cuma sampai mengenai isinya gitu kan. Oke, dari situ ini bibliografinya ya. Jadi dia khusus Harod ini membicarakan tentang bibliografinya. Jadi kalau dari kalimat itu Tiara bisa simpulkan bibliografi itu apa itu? Bibliografi adalah apa tadi? Daftar dokumen, Pak. Ya lebih meluas ini ya kalau menurut Harod ya. Menurutnya apa katanya? Kalau tadi kan kita hanya bicara bibliografi daftar tulisan buku sama karya artikel ya. Nah kalau ini lebih meluas lagi itu ya. Ada apa kalimat di situ? Informasi buku, media padan dengar, ya, yang bentuk publikasi, pengarang, judul. Ya, berarti lebih luas ya. Jadi kalaupun dia karya seseorang itu dalam bentuk video, tapi kan tetap saja nanti dibuat katalognya, dibuat daftar ininya, di daftarnya, maka itu juga kita bisa dianggap sebagai ya daftar pustaka. Kalau misalnya video dijadikan rujukan, dijadikan catatan kaki dalam kita menulis buku, nah itu juga menjadi bibliografi ya, daftar pustaka di belakang itu kan ada ya video atau kaset film misalnya halaman menit keberapa ada kalimat apa, kalau misalnya dia tutorial atau apa ya, itu bisa dijadikan bibliografi juga ya, dicatat. Bahkan semuanya ya, lagu juga kan nanti tema apa, kalau ada orang-orang yang kuliahnya di seni musik misalnya kan pasti kan yang jadi sumber rujukannya bahan yang terkait dengan musik misalnya, otomatis kan lagu-lagu juga masuk gitu. Oke, baik, itu bibliografinya. Nah sekarang menurut Anderson ini sudah masuk ke pengawasannya ya. Ini Rifki coba.
pengawasan ya. Ini Kartika ini nggak apa-apa ya, operator ya. Jadi ini apa? Yang untuk slide-nya. Rifki ya, Rifki. Dari pengawas. Menurut Anderson itu ya. Menurut siapa, Pak? Menurut Anderson itu yang paragraf berapa itu? Pengawasan bibliografi menurut Anderson apa? Pengawasan bibliografi menurut Anderson adalah semua kegiatan penyusunan bermacam-macam bibliografi. Suaranya itu ya, pakai kipas angin apa itu? Kipas angin. Kipas angin apa di jalan? Kipas angin, Pak. Oh, kipas angin ya. Ya. Pengawasan bibliografi menurut Anderson adalah semua kegiatan penyusunan bermacam-macam bibliografi sebagai alat bantu dalam penelusuran informasi. Ya, apa maksudnya itu? Pengawasan bibliografi menurut Anderson apa tadi katanya? Semua kegiatan penyusunan bermacam-macam bibliografi. Bermacam-macam bibliografi sebagai alat bantu dalam menelusur informasi. Ya, berarti untuk menelusur informasi terkait dengan bahan pustaka, ya, ini sebagai alat bantu ya. Kalau kita sudah dibuat daftar bibliografi kan sudah jelas itu bukunya apa, nama, judul bukunya, pengarangnya, kemudian tahun terbitnya ya, penerbitnya sudah jelas itu di belakang. Kalau kita lihat daftar pustaka, kemudian dia bentuknya hanging paragraf ya, maju kemudian 5 nyusun ke bawah gitu kan seperti itu ya. Oke, kemudian nanti kalau sudah pengertian ini kita akan masuk ke contoh langsung aja lah ya, lebih jelas nanti kita lihat ke laman Perpusnas. Kemudian bibliografi sudah Anderson, kemudian selanjutnya itu Asbury ya. Silakan Eka Wulandari. Iya Pak, Eka Wulandari hadir. Ya, coba menurut Asbury itu ya, Asbury dalam buku bibliografi yang menerangkan definisi pengawasan bibliografi ya. Mana tadi Eka? Ini Pak Eka, Pak. Keluar Pak. Mohon maaf Pak, sinyal. Ya. Cantika Pak ya, ada apa-apa Pak ya? Cantika, bukan Cantika. Eka tadi mana? Keluar. Eka Pak, iya Eka keluar Pak. Ini Pak Eka Pak. Tapi deketan ya, HP-nya pakai Cantika? Enggak? Iya Pak, satu kosan Pak. Oh ya sudah. Satu ini ya apa? Ya silakan, enggak apa-apa. Pokoknya ternyata habis paket Pak. Habis paket ya. Iya. Kalau sekarang itu ya punya paket itu jadi ada handphone. Kalau paketnya nggak ada nggak bisa bergerak juga kita ya. Ya silakan. Kebaca nggak dari situ? Kebaca Pak. Yang apa Pak? Asbury itu ya. Asbury dalam buku. Oke. Nah dari situ satu. Menurut Asbury silakan. Menurut Asbury. Paragraf ketiga Pak. Itu yang di awal itu. Asbury dalam buku bibliografi gitu. Nah lanjut. Bentar Pak, kecilnya Pak di HP Cantika. Ya. Tolong HP kau di sini. Asbury. Ya. Atau dibaca dari HP Kartika tadi. Siapa tadi? Kawannya tadi? Gimana sini Asbury? Menurut Asbury.
Asburi, oh iya. Nah, kelihatan? Ayo. Iya Pak, ya maaf Pak, maaf. Kecil itu bawa kena macet. Asburi dalam buku bibliografi Nah, Book Production mengemukakan definisi pengawasan bibliografi sebagai berikut. Pengawasan bibliografi berarti membuat daftar yang sistem tentang ilmu pengetahuan terekam dalam berbagai bentuk, baik diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, Pak. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu, Pak, Asburi itu membuat suatu produk, membuat daftar, maksudnya itu, membuat suatu yang terekam itu, Pak, seperti mungkin video visual itu, nah, Pak, baik yang diterbitkan di media massa maupun diterbitkan media cetak, Pak, atau hanya untuk sebagai dokumen saja, Pak, tidak diterbitkan. Ya, buat daftarnya ya, gitu kan. Ya. Secara sistematis lagi di situ ada sistematis yang mungkin nanti kalau dia membuat daftar kan alfabet ya. Biasanya kalau kita buat daftar bibliografi itu A dulu, yang namanya A, misalnya Ahmad, nanti B Berlian, misalnya C Cantika misalnya gitu ya. Oke, baik. Tadi Kartika ya? Eka, Pak, bukan Kartika. Eka. Nah, sekarang tuh kebetulan berdekatan, Cantikanya mana tuh? Maaf, Pak, nanya. Nah, itu yang berikutnya. Ini Pak Cantika, Pak. Ya, coba yang sebelahnya. Menurut siapa tuh? Bawahnya tuh Davidson apa? Davidson ya. Sudah. Menurut Davidson. Mana gambarnya itu? Videonya mana? Video. Nah, ya. Ya. Yuk. Menurut Davidson mengemukakan pengawasan bibliografi adalah pengembangan dan pemeliharaan suatu sistem yang memadai tentang pencatatan semua bentuk dokumen, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, tercetak atau pandang dengar, dan sebagainya, yang memperkaya khazanah ilmu, pengetahuan, dan informasi umat manusia. Apa maksudnya tuh? Maksudnya pengawasan bibliografi itu berupa pengembangan dan pemeliharaan suatu sistem tentang pencatatan dokumen, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, ataupun yang tercetak, yang berguna untuk memperkaya khazanah ilmu, Pak. Ya. Artinya buku-buku, kemudian seluruh yang tercetak maupun tidak tercetak itu ya sesungguhnya khazanah pengetahuan ya untuk masyarakat luas yang kemudian didata, didaftar, diawasi ya oleh pihak tertentu yang punya tanggung jawab dalam hal ini ya pemerintah intinya melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke, baik, Cantika sama Eka sudah. Nah, sekarang ini satu paragraf terakhir itu nanti kita baru lihat contoh ya. Satu paragraf itu coba bacakan mana nih rombongan partisipannya berapa kita nih? 27 ya. Siapa yang belum nih? Sarisa, Pak, belum. Mana? Itu Altea ya. Altea Safa? Siapa? Vidiantis ya. Aduh, namanya ini ya. Altea betul.
Iya. Nah. Ada nggak itu? Ada, Pak. Bener namanya? Siapa namanya? Benar, Pak. Althea Safa Widiantis. Oh ya, Widiantis ya. Oke, silakan. Itu dari ketiga definisi itu, coba. Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan bibliografi memungkinkan akses terhadap segala macam bahan pustaka, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, yang tercetak dan yang dalam bentuk lain atau terekam, yang termasuk bentuk elektronik atau digital atau virtual, melalui sebuah daftar yang dikenal dengan nama sarana bibliografi atau bibliografi tools. Mana Eka itu mana orangnya? Altea mana orangnya, nggak kelihatan tuh di ya videonya. Mana Altea? Altea nggak ada orangnya. Ini Pak, kameranya mau dihidupin. Nah. Oh, itu bisa tuh. Coba. Di mana, di kampus? Enggak Pak, di rumah. Oh, di rumah. Nah, coba. Tadi sampai mana tadi? Melalui sebuah sekali sebuah item dicatat dalam bibliografi, maka ia akan menjawab pertanyaan pemakai yang berkaitan dengan 1. Apakah item tersebut ada di perpustakaan dan tersedia untuk digunakan? Yang kedua, atau jika tidak ada di perpustakaan, apakah item tersebut sedang dipesan atau apakah dapat diperoleh? Kemudian, atau apakah tersedia pada situs web yang dapat diakses secara online dengan cara membayar for free websites, atau jika tersedia secara gratis for free websites, apakah situs-situs yang tersedia tersebut sama dalam menyediakan informasi online tersebut. Kemudian termasuk sarana bibliografi di sini adalah indeks, abstrak, dan pedoman literatur atau sejenisnya. Semua sumber informasi tersebut sering juga disebut sebagai sumber sekunder, karena sumber ini tidak berisi informasi yang dapat langsung digunakan, melainkan hanya mengarahkan pengguna ke sumber primer. Ya, baik ya. Oke, ini unsur-unsur dan lain-lainnya nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Oke, itu terima kasih nih siapa? Kartika, kemudian Atea juga. Jadi tadi sudah bisa kita simpulkan pada akhirnya, tadi ada kalimat di paragraf terakhir itu pengawasan bibliografi, pengawasan daftar-daftar buku, kemudian terakhir dia bilang bahwa ini kan hanya alat untuk menunjukkan. Jadi kan bibliografi itu hanya judul dan judul dan informasi dari buku itu ya. Jadi dia sumbernya itu dia jadinya sekunder ya, bukan primer gitu kan. Jadi sumber sekunder. Kalau primer kan memang nanti bukunya kan. Kalau dari daftar bibliografi itu kita telusur lagi sampai ketemu bukunya. Nah, bukunya itulah yang jadi primer ya. Tapi ini karena dia hanya sebagai sebagai petunjuk yang untuk menunjukkan saja ya, ini daftarnya saja. Jadi itu dianggapnya sebagai sekundernya yang keduanya, sekunder ya. Ya, tapi dari sumber bibliografi ini kita bisa menelusur ke mana yang aslinya ya. Bahkan dia sebutkan itu ada halaman berapa misalnya, maka akan ya ketemu sumber yang aslinya dan memang benar gitu. Kita rujuk halaman berapa bahkan ya. Oke, baik, tadi ini dari Kartika, coba lihat sekilas saja sampai ke bawah unsur bibliografi, nanti coba lihat. Cuman ini aja, lihat unsur-unsurnya ya, kelengkapan, oke, pendekatan kepada bagian spesifik, bentuk-bentuk lain, fungsinya, fungsi identifikasi ya. Nah, ini kalau kita contohkan seperti itu ya. Apa tadi di atas tadi? Nah, ini mungkin yang luar negeri nih ya. Kan itu ada coba yang contoh tadi yang gambar
gambar bibliografi mungkin itu ya. Itu ada ISBN-nya, ada nomornya, ada kemudian pengarangnya. Kemudian kalau kita contohkan misalnya lagi terus ke bawah, kita sekilas saja ya. Anggaplah itu jurnal ya. Nah, nanti juga kita akan lihat jurnal. Kemudian dari laman website juga bisa ya. Itu bisa dijelaskan bahwa bisa saja dijadikan sebagai sumber rujukan nanti, tapi itu bisa kita detek ya, ini alamatnya, kemudian nama domainnya ya. Ini kalau kita ini Amazon ya. Kalau com ini komersil ya. Kalau kita pendidikan dia AC ya, akademik ACID berarti Akademi Indonesia gitu kan, Akademi Raden Patah ACID berarti kan kampus akademisi. Nah, di belakangnya itu ACID. Com ini komersil. Kalau kita punya untuk kegiatan usaha ya, com ini daftar domainnya ya. Ini nanti per bulannya berapa, ada ininya ya. Ada ada biaya pembiayaan ininya untuk menghostingnya. Kalau dia organisasi ORG ya. Nah, kalau seperti Google Books DOK.org organisasi ya, organisasi. Ada juga selain dari ORG, ya paling yang kita kenal itu ya, ada com, co.id, kemudian ORG gitu ya. Kalau dia ada juga go.id ya, government go.id juga ada juga ya. Government juga sama mungkin organisasi. Oke, terus ke bawah. Sekilas saja nih hanya untuk fungsi seleksi ya. Oke. Nah, bibliografi masa depan. Ini mungkin bibliografi yang ini ya, bibliografi dalam bentuk cetak. Nah, ya sekarang kan kita sudah pakai e-book ya, e-book semuanya yang ya, e-book ada saya ektp apa lain-lain sudah dalam bentuk. Di masa yang akan depan itu sudah berbentuk digital ya, file digital. CD-ROM dulu pakai di CD-ROM ya, kalau kita ada video-video sekarang pun sudah bentuk digital. Tinggal kita formatnya aja, ada MP3, MP4, ada MPEG ya, ada kemudian WAV, banyak yang di masa-masa sekarang ya untuk file. Tapi tetap saja ketika kita buat dalam satu daftar ya kan kita tinggal cek saja judulnya apa, kemudian kalau dia video di menit keberapa gitu ya. Kalau yang lain juga, kalau yang buku mungkin di halaman. Oke, bibliografi dalam bentuk tercetak tetap akan diterbitkan orang. Oke, jadi cetak dan tidak tercetak lah ya. Kemudian kalau sekarang istilahnya elektronik ya, manual dengan elektroniknya, manual booknya sama elektronik. Ini upaya melaksanakannya. Oke, mungkin sekilas saja itu. Geser ke atas. Oke, ya anggaplah ini ya bagaimana upaya-upaya mungkin dari lembaga tertentu ya. Nah, adanya itu ada dua ya di atas tadi. Mungkin ya terutama lembaga yang punya kebijakan untuk mengembangkan, untuk memberikan pengawasan. Nah, ini nanti kita akan coba contohkan ya, kita akan masuk ke laman Perpusnas ya, Perpusnas, kemudian kita akan lihat bagaimana dia mengontrol ya, mengawasi perkembangan buku. Oke, baik ya. Jadi ini Bapak anggap ini sudah ya. Terima kasih ya Kartika Sari sudah untuk boleh tutup ya screenshotnya. Oke, jadi secara umum ya gitu ya, kita ada buku, ada jurnal, ada media pandang dengar lainnya ya, yang media rekam, media cetak, dan kalau dalam undang-undang itu karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam kayak gitu ya. Jadi sudah melingkup semuanya. Kemudian ya tinggal didata saja sebagai daftar bibliografi dan kemudian kita awasi. Nah, ini Bapak kita coba contoh, kita masuk bersama-sama ya, pengen melihat pengawasan yang dilakukan oleh Perpusnas. Ya kita nelusur dari laman websitenya saja ya.
Karena kalau mau ke perpusnasnya ya kita tidak bisa ya. Nah, jadi sekarang kita melihat semua data itu di internet. Nah, karena kan internet sekarang sudah era cloud computing ya, computing. Jadi komputasi awan. Jadi semua data kita itu tersimpan di awan. Awan itu metafor dari internet ya. Jadi kalau kita punya data, simpen di Google Drive, simpen di Google Drive, kemudian di email ya, kemudian ada juga di di laman website yang sudah kita hosting gitu ya, sama seperti tadi sudah seperti perpusnas Go ID mungkin itu ya. Nanti coba kita lihat alamatnya. Itu masuk di dalam sudah cloud computing. Jadi sudah komputasi ya di awan, di internet, disimpan satu saat kapanpun bisa kita ambil ya, tanpa kalau dulu kan disimpan di laptop ya, kalau sumber-sumber data kita simpan di laptop, kemudian flash disk, CD-ROM ya. Nah, kalau semua peralatan itu udah ada masanya ya, akan rusak. Laptop ini paling banter 10 tahun ya, 5 tahun, 10 tahun sudah rusak ya. Nah, flash disk apalagi, flash disk setahun apalagi tidak digunakan ya, rusak juga. CD-ROM itu kalau kita burning ya, kita bakar, itu dalam waktu ya mungkin kalau kena sinar matahari saja itu sudah hilang ininya ya, datanya. Jadi kita memang sekarang tentu harus merespon ya, namanya era cloud computing ya. Kalau di komputer itu ada seperti itu, ada dulunya ya mungkin kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan komputer hanya mesin hitung, kemudian kemudian bisa melakukan penyimpanan dengan personal komputer itu ya, baru kemudian ada jaringan, kemudian internet. Nah, sekarang internet sudah berkembang. Nah, sekarang cloud computing itu era itu ya, kita sudah masuk di era namanya cloud computing. Nah, ini harus bisa merespon ya. Kalau kita mau nyimpen data, jangan lagi di flash disk ya. Artinya kalau kita simpen di Google Drive atau di email, ini kan satu saat kita bisa buka dari mana saja ya, dari HP, dari notebook, dari tab ya, semuanya bisa karena sudah disimpan di dalam cloud ya, di awan, di internet gitu kan. Nah, ini juga yang perpusnas, bibliografi perpusnas yang pengawasan terhadap buku-buku juga ya, dia di web itu ya, di web perpusnasnya, dan kita akan lihat datanya ada di sana, kemudian sumber-sumbernya sudah disimpan di situ ya, kapanpun kita bisa melihatnya tanpa harus datang ke Perpustakaan Nasional. Oke, ini Bapak screen share-kan saja, coba kita cari alamatnya. Kita cari alamatnya. Ini ya, kita masuk ke menu baru ya. Menu baru. Kemudian ISBN saja lah ya. ISBN internasional. Nah, ini ISBN Perpusnas ya. ISBN. Nah, ini ya. Ini laman ISBN kalau kita home. Nah, ini siapa yang berhak memberikan atau kita mengusulkan untuk mendaftarkan bahwa buku kita ini akan buku yang kita buat itu atau karya seseorang itu ditulis nanti di ISBN, maka di sini harus lembaga ya. Nah, ini apa nih, pengumuman baru. YTH Bapak Ibu penerbit. Nah, ini berarti penerbit ya. Penerbit yang bisa
mendaftarkan ya ISBN kita. Kalau di kita kan ada Rafa Press, Raja Wali Pers, Pardusi Offset gitu kan. Sehubungan dengan adanya kegiatan survei zona integritas dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau reformasi birokrasi ya, yang akan dilaksanakan secara acak bagi penerbit yang terjaring menjadi responden, kami mohon kerjasamanya untuk menjawab dan memberikan tanggapan atas layanan. Nah, ini karena layanan ISBN-nya ya. Nih, terima kasih atas ya, sehat selalu. Oke, ini biasanya apa ya, untuk mungkin salah satu penerbit nanti jadikan responden ya. Nah, di sini kalau kita ingin menyetorkan buku kita agar dicatat, agar dapat nomor ISBN-nya, maka ya harus daftar online ya. Nah, daftar online ini biasanya harus penerbit kan. Nah, ini kalau ini prosedurnya, ya kita buka aja ya. Kita hanya untuk melihat saja nih prosedurnya. Kalau kita mau ini alur pendaftaran, bagaimana ya? Ada tata caranya. Ini penerbit. Kalau kita ingin daftar jadi penerbit seperti ini. Nanti kalau kita klik satu-satu, mulai dari mungkin ya alur pendaftaran. Kalau kita pengen mendirikan lembaga penerbitan gitu kan. Makanya kalau lagi di kampus ini sebenarnya coba ikut di organisasi tentang penerbitan apa nanti udah selesai udah kita bikin penerbit aja misalnya kan. Biasanya penerbit itu nama orang ya, kalau ada Andi Offset misalnya kan. Ya, misalnya bisa saja Kartika Offset ya gitu ya, atau kalau dia yang agak lebih luas lagi pers ya, Raja Wali Pers misalnya, Prenada Pers misalnya. Itu ini lain-lain ya. Ini prosesnya ada. Oke, ini hanya untuk ini saja ya. Kalau kita mau mendaftar secara ini prosedurnya. Nah, kalau kita mau daftar online-nya, ya ini ya. Ini kan daftar online-nya. Nah, kalau kita sudah terdaftar, kita sebagai penerbit ya, kita punya kantor, punya penerbitan. Nah, ini bisa juga bisnis yang menjanjikan ya. Kalau kita mahasiswa di akademisi, udahlah selesai nanti kita bikin penerbit gitu ya. Nah, tinggal kita lihat saja nih lembaganya, pemerintah apa swasta. Nah, ini kalau kita mau memasukkan naskah misalnya ya, nanti kita berjalan saja. Kalau kita tidak bisa lagi, stop misalnya, suruh upload file, berarti kita karena nggak ada filenya nggak bisa ya. Misalnya penerbit, kita nih karena swasta, seperti tadi misalnya Andi Offset misalnya, udah berarti swasta gitu ya. Terus step berikutnya, nah jenis penerbitnya perseroan terbatas PT ya. Nah, Raja Wali Pers PT, Komenditer Venoscape, CP itu gini ya. CP itu misalnya CP3 Saudara, berarti ini bahasa Belanda kalau ini ya, Komenditer Venoscape. Mungkin kalau CP ini biasanya keluarga ya. Nah, kalau kita ada berapa keluarga, 2 orang mau buat penerbit ya, berarti ini masuknya ini ya. Ini kita sudah buat sebenarnya ya. Ini anggap kita sudah punya CP. Berarti CP saja misalnya. Kalau usaha dagang, kalau PT ini tadi ini ya, perguruan tinggi misalnya swasta, Muhammadiyah, kemudian yayasan LSM ya, bisa juga membuat ini ya, membuat penerbitan, UPT penerbitan pers publishing. Oke, berarti kan katakanlah kita membuat, karena kita CP bentuknya ada klik CP ya. Nah, baru ini pernyataan formulir ya. Dibubuhi, materai, ditandatangani, distempel dan dipindai scan dalam bentuk file ukuran kurang ya, tidak lebih dari 2 mega. Setelah itu, nah kita bisa aja nih unduh formulirnya misalnya ya. Nah, ini coba kita lihat formulirnya seperti apa. Gak apa-apa, ini anggaplah kita mendaftarkan buku kita agar nanti terdata ya, terawasi oleh Perpustakaan Nasional. Ini masih bergerak, bentuknya Word ya. Ini Word Bapak ini masih Word 2007 ya. Oke, itu
formulirnya, berarti kan tinggal kita download, kemudian kita isi ya. Seperti apa ininya, formulirnya. Formulir untuk mendaftarkan buku kita agar kita bisa agar diawasi, agar terdaftar ya. Terdaftar, sehingga dengan terdaftar itu ya kita akan masuk di dalam kelompok yang legal ya. Jadi bukan ilegal. Jadi terakui lah ya, terakui oleh pemerintah. Nah, ini surat pernyataannya. Surat pernyataan dengan ini kalau satu-satu berarti kan kalau spasi ya harus lebih dari satu ya. Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penerbitnya apa tadi, misalnya Andi Offset, penanggung jawab misalnya Andi, alamatnya, teleponnya ya, emailnya adalah benar merupakan data identitas kami dan bersedia bergabung dalam keanggotaan ISBN Perpustakaan Nasional yang telah ditunjuk oleh Badan Nasional ISBN yang resmi untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengikuti segala prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Tanggalnya, penerbit, materai. Nah, gitu aja ya. Terus dirubah jadi, disimpan misalnya, nanti simpan jadi save as ke PDF misalnya gitu ya. Udah selesai misalnya ini save as PDF kan udah berubah jadi PDF ya. Udah biasa, misalnya ya. Oke. Misal ya, ini kita rubah jadi PDF, nama-namanya sudah dibentuk ya. Nah, ini misalnya kan nama-namanya sudah dibuat, misalnya tanda tangannya sudah ada, tinggal kita balik lagi ke ini tadi ya, kita upload ya. Ya simpan enggak apa-apa, ini untuk contoh saja kan. Oke. Nah, balik lagi ke sini tinggal diupload di sini kan. Oke. Nah, sekarang misalnya pilih akta. Nah, ini kalau kita punya PT, punya CV kan ada akta ini ya. Akta notarisnya kan, koper dan sampai kan pasal kegiatan plus lembar pengesahan. Nah, kita nggak ada nih kan, karena kita PT-nya belum buat kan. Tinggal next. Nah, udah bisa, harus diisi ya. Berarti kita berhenti cuma sampai di sini ya. Ininya apa? Untuk terkait dengan mendaftar ya. Oke, balik lagi ke home. Itu kalau kita mau mendaftarkan buku, jadi sederhana ini ya, tidak terlalu rumit ya. Nah, sekarang yang terpenting kita akan melihat buku-buku siapa saja yang sudah beredar misalnya, katakan ya, yang sudah ada ISBN-nya. Oke, mungkin di sini. Nah, tinggal lari saja ke bawah, kemudian ini judulnya kan. Misalnya, nah ini aja nih. Masuk. Ini buku Bapak nih, pengolahan arsip berbasis otomasi ya. Atau SLIM. Ya ini aja lah contoh yang sudah pernah Bapak klik di kelas sebelah ya. Ini tinggal klik ya. Ini menunggu. Kemudian, nah ini ya. Siapa saja yang membuat otomasi ya? Ternyata ada 2 orang nih ya. Ada Roni Rodin, ini dari Curup ya. Mungkin kalau yang ini kenal nih. Nah ini, oke, Roni Rodin. Nah ini Bapak ini ya. Nah kalau yang Bapak ini satu judul buku dibuat jadi 2. Satunya yang bentuk arsip berbasis otomasi sumber elektronisnya ya, yang ini. Satunya arsip berbasis otomasi yang manual biasanya. Ini kan bisa dilihat ISBN-nya ya. Nah, jadi satu buku punya nomor ini, ISBN 1 nih ya. 978-602-425-209.0. Nah, ini sumber elektronisnya. Kalau sumber yang manual biasanya ini ya ada 2. Jadi 978-602-425-055-3. Nah, ini ya. Jadi buku kita terdata di Perpusnas. Jadi kalau kita mau nyari, kalau mau jadikan sumber, ya sudah tinggal cari saja dari sini. Misalnya, ini ya,
otomasi perpustakaan, otomasi arsip ya, pengelolaan ya Raja Wali Pers ya. Nah ini ya, ini tinggal, nah ini kalau ini yang elektronisnya ya. Nah, pengelolaan arsip berbasis otomasi Mulyadi, ini harganya. Kemudian nah ini kalau misalnya ini ya karena memang dengan Raja Wali Pers sudah ada kontrak ya, nanti berapa dalam 1 tahun itu ada royalti lah gitu ya. Ada 2 kalau tidak salah Bapak, ini satunya ada mana pencarian ini ya, Slim ya, satunya otomasi perpustakaan berbasis Slim adalah juga ada nih. Oh, tidak ada ya. Slim aja. Kalimat Slim ada enggak? Slim. Pengelolaan otomasi perpustakaan. Pengelolaan otomasi perpustakaan berbasis LIMS ya, mungkin bisa ini. Oh tidak, kalau tidak ketemu dari ini saja ya, dari Google-nya aja ya. Pengelolaan otomasi langsung ya, otomasi perpustakaan berbasis Slim. Oh nggak ada ya. Gramedia, mungkin di Gramedia nih ada nih. Nah yang ini ya, box Gramedia, mungkin dari box Gramedia baru ada ya. Nah ini kita bisa cari ya ini ya. Nah, ini ada pengelolaan Slim. Ini sebenarnya bisa enak ngelihat di Google Book ya. Di Google Book jadi kan kalau mau ambil tidak usah harus beli lagi kan, dari Google Book sudah ada ya. Coba di Google Book ada nggak? Google Books ya. Nggak apa-apa ya, ini saja apa? Ini bukan ini untuk mencontohkan ya. Nah ini otomasi perpustakaan atau otomasi arsip aja lah ya. Pengelolaan otomasi berbasis pengelolaan arsip berbasis otomasi, ada nggak di Google Book? Nah, ada ya. Berarti kalau mau ngelihat kan dari sini aja ya. Nah ini kan ada halamannya sampai halaman berapa, nah itu kan. Nah ini kan bisa, ini udah bisa di ini ya. Ini halaman 2 kalau kita mau ambil sebagai catatan kaki misalnya. Ini ya, apa? Tinggal cari aja ya. Misalnya nih, arsip. Ya, arsip sebagai profesional. Ini sudah sampai berapa halaman ini? Banyak kan itu. Jadi sumbernya jelas ya. Artinya sudah ada di ini ya. Oke, itu hanya sebagai bahwa memang buku kita sudah terdata, kemudian terawas ya, sudah bisa masuk di dalam di dalam pengawasan dari Perpusnas. Nah, mungkin ininya saja ya, yang penting kita lihat. Nah ini statistik ya. Nah statistik paling yang penting ini statistik. Nah ini yang Bapak sampaikan tadi. Misalnya kita per kota ya. Nah ini itu ada statistiknya ya. Per kota Jakarta 7 juta ya, 7.000 ya. Tahun 2001 nih ya. Per provinsi
Nah, ini per provinsi di Jakarta, tinggal di anu aja nih kan. Nah, ini statistiknya ya, per bulan. Ini per bulannya, ini per tahunnya. Nah, ini ya. Tahun berapa nih? 2000, ini 2021. Posisi di sini ya. Nah, 120 ribu. 120 ribu hasil karya ya. Nah, itu kan kita lihat bisa nih penerbit terbanyak Kota Jakarta Selatan ya, 2000-an. Terbitan terbanyak Sleman. Nah, Sleman ini Jogja ya. Kemudian pendahuluan. Oke, ini pendahuluan untuk ini aja ya. Nah, jadi ini sudah ini ya. Apa namanya? Seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat perkembangan dari buku-buku itu, dari Perpusnas itu ya, dari laman ISBN itu ya. Buku siapapun yang sudah menulis, mungkin satu saat juga ya mungkin bisa saja ya Anda ini berusaha untuk nulis, kemudian didaftarkan ya. Bahkan ada yang lebih setelah ISBN itu kita terdata di Perpusnas, kita buat juga nanti hak ciptanya ya, haki atau hak ciptanya itu juga akan memberikan kekuatan kita bahwa buku-buku yang sudah diciptakan itu punya hak ciptanya ya. Kalau kita di dunia seni di universitas seni misalnya punya menciptakan tarian baru ya, kita daftarkan hakinya ya di Kemenhukam ya, Kementerian Hukum dan HAM ya, itu yang punya hak untuk memberikan legalitas karya ya. Nah, kalau untuk yang jurnal, nah itu kan kalau jurnal berarti kan harus lari ke ISSN ya, International Serial Number, International Standar Serial Number ya. Nah, itu kita larinya ke jurnal ya. Ini mungkin sedikit lagi ya, Bapak contoh. Kalau tadi kan buku ya. Nah, kalau jurnal dia larinya ke ya cari ke jurnal ya. Yang punya hak untuk memberikan yang diawasi ya, dari pihak Perpusnas, mengawasi dengan memberikan nomor ISSN. Nah, kalau jurnal dia kalau jurnal ya jurnal ya, jurnal saja ya. Jurnal perpustakaan kan. Ya, perpustakaan ini perpustakaan. Pustaka Loka ya, Pustaka Loka ini di mana nih? Pustaka atau UGM ya, bisa ya. Nah, jurnal Pustaka Loka. Nah, ini jurnal Pustaka Loka misalnya. Ini ya, banyak jurnal-jurnal di ini Perpustakaan Nasional ya. Coba Pustaka Loka saja ya. Ya boleh Perpusnas juga, bukan enggak apa-apa ya. Ini kalau kita mau ngirimkan jurnal, ya, tinggal kita register dulu ya. Nah, ini biasanya sudah ada ISBN-nya ya. ISBN-nya mana, ada nggak ISBN-nya dia? Nah, ini sudah ada ya. Visi Pustaka Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan. ISBN-nya, ISSN secara online ya. ISSN secara print. Nah, artinya Jurnal Perpustakaan Nasional ini sudah walaupun yang mengawasi Perpustakaan Nasional ya dia juga harus mendaftar kan. Nah, ini jurnalnya kalau kita mau ikut memasukkan jurnal kita tinggal register ya. Register, kita masukkan dulu nama-nama kita ini registrasi
Jurnal media. Oh, banyak jurnal berarti nih ya. Nah, kalau di Pisti Pustaka misalnya kan. Nah, ini tinggal nama username-nya, namanya sampai oke, pokoknya sampai nanti passwordnya kita buat. Nah, nanti kita bisa login ya, bisa login. Terus kita bisa submit ya, submit dan tulisan kita diterbitkan di sana. Selain dari Perpusnas juga kita mungkin bisa cari ya, UGM saja ya, jurnal perpustakaan UGM lah ya. Nah, ini kan sama saja ya. Nah, ini UGM. Jadi banyak ya, kalau jurnal dia dengan ISSN, tetapi apa istilahnya, kita memantaunya dari rumah jurnalnya ya, rumah jurnal yang secara online ya, rumah jurnal banyak nih ya, UGM, Pustaka Loka, kemudian mungkin di Unpad Makassar ya, banyak jurnal-jurnal yang bisa kita masukkan tulisan kita. Dan nah ini ya, nah, kalau ini ISBN-nya sudah ada kan, serial number-nya. Nah ini bahkan BIP ini masuk di ini ya, terakreditasi Sinta 2 ya, nah, dikti nomor, nah ini jadi sudah Sinta 2 ya. Kalau untuk naik pangkat, nah ini jurnalnya, ini bisa nulis di sini ya. Ini Bapak juga pernah ya di tahun berapa nih, di mana ini, isu arsip di arsip nih, tahun 2019 juga Bapak pernah nulis di sini kalau salah, 2019 kalau salah, 19 16 ya, ini 216 di 19 ya. Kalau kita tulis saja, kalau di sini misalnya adaptasi pustakawan Mulyadi misalnya kan. Nah ini ya, adaptasi pustakawan Mulyadi nulis di jurnal UGM nih dulu ya Bapak. Nah ini kan tinggal masukkan ke sini ya. Nah ini bisa kita lihat full tag-nya kan. Dan ini bisa diunduh ya, bisa di-download. Nah ini ya, ini Bapak bertiga ya waktu itu. Ini bisa dimanfaatkan ya. Ya baik itu ya. Jadi kita bisa melihat pengawasan semua sumber biografi kita itu, yang jurnal, yang buku, bahkan yang lainnya ya dari, kalau sekarang karena sudah bibliografi kekinian tadi ada istilahnya, jadi bentuknya sudah bentuk e-book ya, jadi kita sudah bisa menelusur ya ke sana. Oke baik itu ya, Mbak pikir untuk yang daftar bibliografi, pengawasan bibliografi ini sudah kita diskusikan bersama. Tadi juga dari masing-masing sudah ada apa yang memberikan tanggapan. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit ya, 3 menit lagi. Pertanyaan dari ini juga ada pernah yang menanya ya terkait dengan pengawasan bibliografi ini, apa ya? Tadi ada yang manual dengan yang tidak manual. Kalau pengawasan yang manual sudah kira-kira bisa nggak kalau mau memberikan penjelasan ini, pengawasan bibliografi ini kan ada yang apa bedanya pengawasan yang bibliografi yang tercetak dengan tidak tercetak, apakah sama ataukah berbeda? Coba mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Coba Tania bisa nggak?
Sudah itu kita sudah ya. Sudah itu silakan satu orang nanya ke Bapak ya. Bagaimana Tania, pengawasan bibliografi ini ada yang kan ada yang tercetak dan tidak tercetak. Apakah dalam pengawasan itu masih sama atau beda atau bagaimana? Karena sama-sama Perpusnas yang mengawasi, apa bedanya? Apa bedanya yang bahan pustaka yang diterbitkan dengan yang tidak diterbitkan atau tercetak atau mungkin elektronik lah ya? Gimana Tania? Kalau bedanya itu di fisiknya, Pak. Oh, di fisiknya saja ya. Kalau dalam pendaftarannya masih sama ya? Sama. Ya, karena kan sama saja yang dari yang elektronik juga kan dari yang fisiknya nanti diketik di scan, kemudian juga disebarkan isinya yang persis sama. Tetapi ada juga tadi yang Bapak contohkan tadi kan ada mana gambarnya Tania? Ada juga yang Tania mana? Itu videonya. Ada juga yang ISBN-nya bentuk elektronik ya. Nah, jadi dia dengan nomor yang terpisah antara ISBN yang tercetak dengan ISBN yang tidak. Tetapi intinya sama ya, pendaftarannya masih kalau di kemarin Bapak itu ada perjanjian ya, ada kontraknya, ini bermaterai, ini pihak pertama dari Raja Wali Pers, pihak keduanya Bapak, kemudian mengajukan ke Perpusnas untuk memberikan ISBN-nya. Oke, baik itu. Nah, silakan dari siapa ada kasih pertanyaan ke Bapak tentang apa saja, terutama terkait dengan ini ya, pengawasan bibliografi. Silakan. Dari coba yang putranya siapa? Yang putra nih. Tanya apa saja? Kan nanya kan ini ya. Tentang apa saja, enggak apa. Riko. Riko mana Riko? Riko ada? Oh, Riko Agustian, betul ya? Kalau Riko belum ada, Tri Widianto. Tri Widianto ada? Tri Widianto nggak ada? Nah, ketua kelas ya? Wahyu, Adimas ya? Wahyu, ada Wahyu? Ada, Pak. Nah, Wahyu nanya apa saja, silakan. Terkait dengan pengawasan bibliografi. Tentang pengawasan bibliografi ya, Pak? Ada pertanyaannya? Atau Wahyu ada apa pengalaman apa ya? Atau silakan bertanya. Apa, Pak? Iya, silakan nanya apa saja terkait dengan pengawasan bibliografi ini. Ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau untuk apanya itu, Pak? Seberapa pentingnya Pak pengawasan bibliografi itu, Pak? Ya baik ya. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa harus diawasi gitu ya? Kenapa penting harus diawasi? Apa sih manfaatnya untuk pemerintah, untuk kita juga ya, untuk orang yang nulisnya juga kan? Nah, kalau kita mau nulis, ya nulis saja gitu kan? Ya ternyata memang pentingnya dibuat pengawasan ini ya dua belah pihak ya, bagi kita, bagi penulis ya, para dosen, mahasiswa yang menulis sangat penting karena ini kalau kita mau naik pangkat ya, kita daftar kita sudah dimasukkan di ISBN, artinya sudah diawasi oleh lembaga Perpusnas. Itu tadi jurnal saja ya, bukan hanya buku, jurnal saja itu kan ada tingkatannya ya. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4.
Sinta 1, Sinta 2 itu syarat kalau ingin naik pangkat ya ke lektor kepala itu harus ada Sinta 1, Sinta 2. Kalau kita ingin kita kan gini, kalau dosen itu ada 4 ininya ya, tingkatannya. Nanti asisten ahli, lektor kepala, profesor. Jadi profesor itu sekarang bukan, kalau dulu kan penemuan ya, sekarang dia harus doktor, terus kepangkatan nanti dari lektor kepala bisa ngajukan menjadi profesor. Nah, syaratnya itu tadi harus punya, kalau dia lektor kepala sebelum profesor itu dia harus Sinta 2 minimal tadi ya. Kalau di UGM kita harus nulis di sana ada 1 atau 2 misalnya. Nah, kalau mau jadi profesor nanti ke Scopus ya, dari luar negeri, harus ada dari luar negeri minimal 4. Nah, jadi ada nilainya, ada angka kreditnya. Kalau dari luar negeri itu 40 nilainya. Kalau di Indonesia, kalau di Sinta 2 itu 25 ya. Kalau dia Sinta 3 nanti 15, Sinta 4 10, yang selebihnya misalnya 5 yang belum tersinta. Nah, itu jadi manfaat untuk pribadinya, untuk naik pangkat lah ya, untuk naik pangkat, untuk menjadi guru besar, menjadi profesor harus punya buku yang sudah diawasi oleh Perpusnas. Kalau buku banyak lagi 40 ya jumlah angka kredit namanya ya. Kalau kita mau naik pangkat angka kredit. Oke, itu yang dari pribadi. Kalau dari lembaga, dari Perpusnas sebagai pengalihan tugas dari pemerintah, ya jelas ya mengawasi jangan sampai karya-karya yang ditulis itu tidak terdata ya. Artinya kan bahkan ilegal gitu kan. Jadi kan kalau sudah ada masuk di pengawasan itu, oh ini memang benar karya anak Indonesia gitu kan. Kalau tidak terdata di situ, nah ini ya kan karya macam-macam. Oke, karya tetapi dianggapnya ini tidak resmi lah gitu ya. Yang resmi itu ada ISBN-nya. Jadi bermanfaat untuk mengontrol peredaran hasil dari pemikiran penelitian semua masyarakat yang punya kemampuan untuk menulis gitu ya. Jadi kan bisa melihat tadi ya, ada per tahun berapa, bahkan dari tahun berapa, tahun 2001 saja sudah ada tadi ya statistiknya. Nah, jadi ya manfaatnya dari dua belah pihak ya, satu dari pemerintahnya, dari yang satu juga untuk pribadinya. Mungkin itu Wahyu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih karena waktu kita sudah jam 9 ya. Bapak pikir kita sudah cukup sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau live ya, karena kemungkinan mau masuk di kelas berikutnya ya.